pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, senang rasanya kita dapat bertemu kembali. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Saat ini kita sampai pada pelajaran 2, triwulan kedua tahun 2023 dengan judul pelajaran kita, sebuah momen takdir. Bersama kita telah hadir lovers kita yang tetap semangat dan juga tamu istimewa kita. Ada Ibu Tiarma, Ibu ini bekerja di Puskesmas Uluan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Baiklah, kita akan sapa lovers kita. Shalom Ibu Tina, apa kabar? Shalom Ibu Rina, shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina. Shalom Ibu Tiarma, apa kabar? Shalom Ibu Rina, Shalom Love Channel Medan, Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bunga melati dekat telaga, indah bila diterpa cahaya. Bila saudara mau masuk surga, Yesuslah jalan satu-satunya. Terima kasih Bu. Shalom Ibu Rita, apa kabar? Salam Ibu Rina, salam lovers Love Channel Medan yang berbahagia. Salam jumpa kembali. Pena Inspirasi menyampaikan bahwa ketika akhir zaman itu datang dan Yesus menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, Ia hanya ingin memberikan keselamatan kepada semua orang yang telah percaya dan melakukan perintah Bapa. Pemirsa, mari belajar dan mari berbagi. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih Ibu Rita. Bersama saya Dormarina Stanggang. Yesus berkata bahwa Dia akan datang segera. Mari kita bersiap menyambut kedatangannya. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Baik pemirsa, sebelum kita masuk pada pelajaran kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Tina. Kepada Ibu Tina, kami persilahkan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang maha baik yang telah bersama dalam kehidupan kami. Hingga waktu yang indah ini Tuhan pertemukan kami dalam suasana kasih dan persaudaraan dengan pemirsa. Layakkan kami Tuhan untuk menyampaikan firman kebenaran Tuhan di dalam keberdosaan kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tina buat doanya. Hidup di dunia sungguh sempurna, tapi jangan sampai terlena olehnya. Jangan hanya memikirkan perkara-perkara dunia, tapi pikirkanlah perkara-perkara surga. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang 1 minggu ini, sebuah momen takdir. Kita belajar bersama lovers kita untuk pelajaran hari Sabtu dan Minggu. Kepada Ibu Tina, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa yang diberkati, sangat senang kita boleh berjumpa kembali dalam mempelajari firman Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan, judul pelajaran kita adalah sebuah momen takdir. Sebuah momen takdir. Berarti ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan sebuah takdir. Nah, siapa yang membuatnya itu? Kita coba membaca ayat inti kita tertulis dalam Wahyu 14. Ayat 14 sampai 15. Demikian, pemirsa bila memiliki Alkitab, silakan membuka, saya membacakannya ya. Dan aku melihat, siapakah itu? Yohanes, pemirsa. Yohanes melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Pemirsa yang diberkati,
Momen takdir adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan Tuhan akan terjadi. Seperti di ayat inti itu, pemirsa. Pekabaran-pekabaran khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan bersama Yesus. Ingat, bersama Yesus sampai kedatangan yang kedua kali. Allah selalu berbicara kepada umatnya atau kepada manusia untuk menceritakan hal-hal apa yang akan terjadi. Itulah pemirsa momennya. Kita melihat banyak momen takdir itu. Yang pertama sekali air bah, ya pemirsa. Lalu mengenai kedatangan Yesus yang pertama, penghakiman pra-advent, dan yang terakhir saat ini yang kita tunggu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah pemirsa untuk hari Sabat. Dan bagaimana pekabaran yang kedua, yaitu pada hari Minggu, pilihan kekal. Nah, ini sebenarnya di pihak siapa, saudaraku, pilihan kekal? Saya sangat bahagia beberapa waktu yang lalu kami sangat mendiskusikan ini di Pemuda Advent, takdir dan pilihan kekal. Di dalam kehidupan manusia, saudaraku, tidak ada takdir. Kenapa? Karena manusia boleh memilih. Ya, di dalam pekabaran hari Minggu ini dikatakan bahwa takdir Allah bagi manusia hanya ada satu, yaitu apa? Keselamatan. Tidak ada pilihan takdir Allah kepada manusia. Untuk itu, saudaraku, manusia harus melakukan hari demi kesehariannya dari perkara-perkara kecil, bagaimana hidupnya selaras dengan firman. 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita memenuhi perintah-perintahnya. Ya, dan lebih dalam lagi di dalam buku Last Day Event, halaman 295 dikatakan, pemirsa, Yesus tidak mengubah tabiat pada kedatangannya. Pekerjaan transformasi harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sekali-kali menentukan nasib kita. Ingat, itulah pemirsa, takdir manusia adalah sesuai dengan pilihannya, tetapi takdir Allah adalah sesuai dengan ketetapannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Tina, penjelasan yang sangat menyentuh. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk hari Senin dan Selasa. Kepada Ibu Tiarma, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rina. Kita lanjutkan ulasan pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin. Judulnya Kembalinya Anak Manusia. Berarti kalau kembali katanya, berarti sudah pernah dari tempat itu. Ya, itu maksudnya. Kita baca Markus 14 ayat 62, masih berkaitan dengan pelajaran yang sudah diterangkan oleh Ibu Tina. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, ada 82 kali dalam buku Injil disebutkan Anak Manusia. Anak manusia merupakan gelar pribadi Yesus bagi dirinya. Ya. Untuk apa Yesus menggunakan nama itu? Yaitu untuk mengidentifikasikan siapa dia sebenarnya. Sebagai ungkapan kasihnya kepada kita. Bahwasanya dia adalah juru selamat kita yang sudah mati di kayu salib. Bahkan dia memahami kelemahan kita. Dan dia telah mengalami ujian-ujian kita. Dan telah mengenali penderitaan kita. Ada beberapa kutipan ayat Alkitab mengenai anak manusia dan bagaimana cara anak manusia itu kembali. Matius 16 ayat 27, boleh kita buka Alkitab kita. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di Matius 24 ayat 27 dan 30 dikatakan juga, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Ayat 30,
Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan di Matius 25 ayat 32 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Poin pertama, Yesus Anak Manusia datang dalam kemuliaan bersama malaikat-malaikatnya. Ungkapan dalam kemuliaannya ialah dia datang sebagai raja. Ya, Anak Manusia itu datang sebagai raja. Poin yang kedua, dia akan memisahkan domba dan kambing. Jadi biasanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita baca, domba itu dilambangkan bagi orang benar, dan kambing itu dilambangkan bagi orang yang jahat. Poin yang ketiga, nasib bangsa di seluruh umat manusia akan diputuskan untuk selama-lamanya. Di sini adalah penghakiman, ya. Nasib kita ditentukan melalui perbuatan kita sehari-hari atau pilihan kita. Apakah kita memilih hidup kekal atau kematian kekal. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita menuruti perintah-perintah Tuhan dan setia kepada Yesus supaya kita mendapat hidup yang kekal. Kita lanjutkan hari Selasa, penghakiman surgawi. Jadi ini masih berkaitan dengan pelajaran hari Senin, ya. Kalau kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 14, Yohanes menyatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti Anak Manusia. Dan juga ada persamaannya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan 11. Terangkatlah ia, maksudnya Yesus, disaksikan oleh mereka, yaitu murid-murid Yesus dan juga orang-orang yang di Galilea itu, ya. Tiba-tiba 2 orang malaikat atau berpakaian putih mengatakan kepada orang-orang itu, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Anak Manusia yang kembali dalam awan kemuliaan untuk membawa kita pulang ke rumah, yaitu maksudnya kita dibawa ke surga. Yesus yang sama juga yang berjalan-jalan di Galilea pada zaman murid Yesus juga, itu juga nanti yang akan datang menjemput kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, lalu untuk apa Anak Manusia itu datang kembali ke dunia ini? Yaitu untuk menghakimi. Penghakiman sedang terjadi pada saat ini. Daniel menyatakan, Daniel memandang bahwa tahta surgawi dengan 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa, makhluk surgawi berkumpul di sekitar tahta. Penghakiman ditetapkan dan kitab-kitab atau catatan kehidupan kita dibuka di hadapan alam semesta. Catatan kehidupan inilah nanti yang menentukan kita di manalah kita nanti berada. Apakah hidup kekal atau kematian kekal. Ini yang boleh saya bawakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih buat penjelasannya Ibu Tiarma. Semoga kita mendapat hidup yang kekal. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari Rabu dan Kamis. Kepada Ibu Rita, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina, pemirsa yang berbahagia yang diberkati Tuhan. Memang pelajaran ini sangat baik sekali, tetapi mengandung teologis, ya. Banyak kiasannya. Baik, pada pelajaran hari Rabu ini masih berkaitan dari pelajaran mulai dari hari Sabtu sampai dengan selanjutnya. Bahwa pelajaran hari Rabu ini judulnya Mahkota Pemenang. Ya, siapa yang memakai mahkota pemenang itu? Tadi kita sudah mendengarkan penjelasannya bahwa yang memakai mahkota itu berarti sudah melewati satu perlombaan. Baik, pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dalam Wahyu 14 ayat 15. Di sini Yohanes menjelaskan Yesus sebagai Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tiarma. Mahkota emas di atas kepalanya
dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ini penghakiman ya. Baik, Yesus pernah mengenakan mahkota duri. Kita ingat masa penyalipan Yesus. Bagi pemirsa yang sudah pernah berkunjung ke Yerusalem, ya, ke Israel, kalau di sana kita itu seperti kita diajak memikul salib ya, seolah-olah bagaimana kita merasakan ketika Yesus masa penyalipan, ya. Ia pernah dihina, ia ditolak oleh manusia. Nah, sekarang ia memakai mahkota pemenang itu, mahkota kemuliaan, dan datang lagi ya, berarti sebelumnya pernah datang, tapi saat ini datang lagi sebagai raja di atas segala raja. Baik pemirsa, mari kita buka Alkitab kita pada Markus 4 ayat 26 sampai 29. Dikatakan di situ, seorang malaikat keluar dari hadirat Allah dalam kemuliaan bait suci Allah, melihat kepada malaikat itu dan berkata, sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Malaikat itu terbang dari bait suci kepada Yesus dan menyatakan dengan suara nyaring, sudah waktunya tuaian sudah masak, pergilah dan dapatkan anak-anakmu dan bawa mereka pulang. Ini juga tadi sudah diulas oleh Ibu Tiana, ya. Dalam perjanjian baru memang ilustrasi tentang tumbuhan atau pertanian digunakan Yesus berulang-ulang. Dan ini simbol tuaian yang matang sebagai pertumbuhan benih Injil dalam kehidupan umat. Sebagaimana Yesus mengalami mahkota duri, ya, pada akhirnya memakai mahkota pemenang. Pertanyaannya, apa ya dalam kedua ayat tadi itu apa kesamaannya? Ya, seperti dalam alam, demikian juga dalam rahmat, bahwa tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Ya, benih itu harus tumbuh atau mati. Demikian pula perkembangan kehidupan kerohanian kita. Sebagaimana maksud pekerjaan Allah pada setiap tahapan perkembangan hidup kita bisa sempurna, ya, akan ada kemajuan yang tetap. Mahkota kemenangan akan membawa kita anak-anaknya pulang, ya. Ini kita ulas kembali sebagaimana tadi diulas oleh sahabat-sahabat kita sebelumnya. Baik, pada pelajaran hari Kamis, judulnya setiap benih menghasilkan tuaian. Mari kita baca pemirsa Alkitab kita pada Wahyu 14 ayat 17 sampai 20. Tuaian biji ya, pada ayat ini ada dua tuaian. Tuaian benih berwarna keemasan yang melambangkan orang-orang benar. Tuaian yang selanjutnya atau benih yang selanjutnya yaitu anggur berdarah mewakili orang yang hilang, ya, orang yang hilang atau tidak hidup dalam kebenaran atau orang yang jahat. Kita mengingat akan pemberontakan di surga ya, Lucifer kepada Allah. Kedua benih ini sama-sama ditaburkan dan sama-sama sudah masak. Gambaran kedua benih ini ya, yang pertama tadi bahwa benih warna keemasan adalah umat Allah yang menyatakan gambaran kasih karunia, belas kasihan, murah hati, bahwa kasihnya dinyatakan di alam semesta. Ya. Lalu kemudian benih anggur berdarah adalah anak-anak yang hilang tadi, anak-anak yang jahat, yang mengungkapkan keserakahan, nafsu, kecemburuan, dan kebencian. Jadi ini menggambarkan lagi-lagi ya pemberontakan itu. Baik, ini adalah nubuatan yang mendesak dari kitab Wahyu pasal 14 tadi. Setiap benih telah siap untuk dipanen. Alam semesta akan melihat dalam diri umat Allah sebuah nubuatan kebenaran yang mungkin
tidak ada generasi sebelumnya yang pernah menyaksikannya. Generasi sebelumnya, ya. Memang pada masa akhir zaman ini, pertanyaan kita, apakah lebih setia kita di akhir zaman ini daripada kita tahu generasi sebelumnya itu di Alkitab, ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kehidupan umat Allah di akhir zaman ini? Ternyata katanya, ya, tidak ada generasi sebelumnya yang pernah menyaksikannya. Berbeda dengan kebenaran Kristus yang dinyatakan dalam umatnya. Alam semesta akan melihat hasil penuh dari pemberontakan terhadap Allah. Kejahatan, dosa, dan pelanggaran hukum akan ditampilkan sepenuhnya di hadapan manusia dan manusia. Inilah masa penghakiman itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Ibu Rina, lovers, dan pemirsa. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rita, terima kasih lovers buat penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Saat ini kita sampai kepada kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Kita telah ditakdirkan untuk selamat. Kita semua manusia berdosa punya kesempatan untuk selamat. Tergantung pilihan kita masing-masing. Alkitab menggunakan lambang penuaian terhadap penyelesaian pekerjaan Tuhan di atas dunia ini dalam 2 kelompok. Yang pertama kelompok gandum emas. Maaf ya. Yang pertama kelompok gandum emas. Kelompok inilah yang akan diselamatkan. Yang kedua kelompok anggur berdarah. Kelompok inilah yang akan mendapat murka Tuhan. Kelompok yang manakah yang akan kita pilih? Kami berharap kita semua memilih kelompok gandum emas. Oleh karena itu saudaraku, mari kita memandang kepada Yesus setiap hari. Jagalah hati dan pikiran kita. Karena pikiran kita akan mempengaruhi karakter kita. Tuhan memanggil kita sekarang untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan Yesus berjanji, jika Injil diberitakan ke seluruh dunia, Ia akan datang segera untuk menjemput kita. Terima kasih pemirsa, sampai di sini pelajaran kita. Kita akan tutup pelajaran kita saat ini dengan berdoa kepada Ibu Tiarma. Kami persilahkan untuk doa penutup. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur kepadamu. Oleh karena berkat kasih-Mu kami boleh membahas pelajaran sekolah sahabat yang begitu indah. Bapa di sorga, pelajaran ini merupakan pelajaran penting bagi kehidupan kami. Oleh karena kami Tuhan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjemput umat-umat-Mu yang setia. Biarlah kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini menjadi pemenang, menjadi mendapat mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, yaitu khususnya surga yang sudah Tuhan sediakan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi, kami akan tetap setia di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami adalah manusia yang lemah. Kami kadang jatuh dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima belas kasihan Tuhan. Demikian Tuhan, kami akan setia selalu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih lovers, terima kasih pemirsa. Sampai di sini pelajaran kita untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan di pelajaran selanjutnya. Jika pemirsa merasa terberkati dengan menyaksikan video pelajaran sekolah sahabat, saudara boleh membagikannya kepada teman saudara sehingga mereka juga akan merasa terberkati. Sampai di sini pertemuan kita. Shalom. Shalom.